Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Eci Febriani dengan NIM 11301. Selanjutnya ada Via Pratiwi di NIM 11302, Grace Milan Bilkis NIM 11303, Hevi Nurwindasari NIM 11304, dan yang terakhir ada Inets Mufida dengan NIM 11305. Di sini kami akan membahas mengenai topik COVID-19 dan pencegahannya di klinik gigi. Next. Langsung saja yang pertama adalah pengertian dari COVID-19. Menurut WHO pada tahun 2020, Coronavirus Disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Virus corona adalah zoonosis, di mana ditularkan antara hewan dan manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Next. Pada tanggal 31 Desember 2019, China Health Authority atau Otoritas Kesehatan Cina memberitahu Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO, tentang beberapa kasus pneumonia dengan etiologi yang tidak diketahui di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina Tengah. Di mana banyak pasien merupakan orang yang bekerja atau tinggal di sekitar pasar grosir makanan laut Huanan yang terpapar. Pada tanggal 7 Januari 2020, novel coronavirus yang awalnya disingkat sebagai 2000 nCoV oleh WHO, merupakan virus yang diidentifikasi dari sampel swab tenggorokan seorang pasien. Patogen ini kemudian diganti namanya Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2 oleh Coronavirus Study Group, dan penyakit ini dinamai Coronavirus Disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19 oleh WHO. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Via Pratiwi. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang jalur infeksi SARS-CoV-2, yaitu melalui udara dan direct kontak atau kontak langsung. Yang pertama melalui droplet yang dilepaskan melalui batuk, bersin, nafas, atau berbicara. Yang kedua, infeksi kontak langsung terjadi melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. Langkah-langkah komprehensif pencegahan penularan COVID-19 secara umum yang disarankan oleh WHO, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kasus suspek, melakukan tes, dan mengisolasi orang yang tersuspek. Yang kedua, menggunakan masker dan menjaga jarak aman 1 meter. Yang ketiga, menjalankan kewaspadaan kontak dan droplet untuk tenaga kesehatan. Yang keempat, selalu membersihkan tangan setiap saat. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19. Ada batuk, demam, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata yaitu 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan seseorang terinfeksi pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pada praktek klinis di dental klinik, cairan rongga mulut pasien dan permukaan peralatan dapat menjadi media penularan bagi dokter gigi, asisten dokter, dan pasien. Protokol disinfeksi serta penggunaan APD sangat penting untuk dilakukan agar mencegah terjadinya penularan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda. Baik, saya lanjutkan. Dental profesional yang terdiri dari dokter gigi, dental hygienist, dan dental assistant berisiko tinggi mengalami infeksi silang, karena dental profesional terpapar mikroorganisme patogen dan virus yang berasal dari rongga mulut dan saluran pernapasan pasien sebagai akibat dari kontak dekat dengan rongga mulut pasien. Next. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya penularan infeksi COVID-19, perlu dilakukan yang pertama, penggunaan alat pelindung diri atau APD, yaitu yang pertama, menggunakan disposable waterproof scrubs and bonnets atau pelindung badan atau yang sering kita sebut sebagai gaun dan pelindung kepala. Yang kedua, menggunakan gloves. Yang ketiga, menggunakan kacamata pelindung. Yang keempat, menggunakan face shield. Yang kelima, menggunakan penutup sepatu. Dan yang terakhir, menggunakan masker sekali pakai. Dalam kedokteran gigi, masker yang paling banyak diindikasikan adalah masker filtering face piece atau FFP yang juga dapat memblokir partikel virus. Jenis masker tersebut yaitu terdapat FFP2 atau N95, N99, dan N100. Masker bedah tetap dianggap valid untuk semua prosedur yang tidak menghasilkan aerosol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Grace Milan Bilkis. Untuk yang kedua yaitu riwayat kesehatan.
Untuk mengevaluasi awal pasien, maka dilakukan pada area triase. Area tersebut harus diatur sebaik mungkin sehingga kontak dekat antara pasien dengan individu lain dan pasien dengan petugas perawat kesehatan dapat dihindari. Evaluasi awal pasien harus terdiri dari pengukuran suhu tubuh dan survei singkat guna menyelidiki kemungkinan demam, masalah pernapasan, batuk, atau dyspnea dalam kurun waktu 14 hari terakhir. Kemudian yang ketiga yaitu disinfeksi lingkungan. Disinfeksi lingkungan yang berpotensi terkontaminasi dengan desinfektan hidroalkohol yang mengandung alkohol lebih dari 60%. Virus corona dapat dihilangkan secara efektif dalam 1 menit dengan disinfeksi permukaan menggunakan 62% sampai 71% etanol, 0,5% hidrogen peroksida, dan 0,1% natrium hipoklorit. Dan desinfeksi ini wajib dilakukan setelah perawatan pasien. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan agen antimikroba. Penggunaan agen antimikroba ini digunakan untuk mengurangi beban mikroba di rongga mulut dengan berkumur sebelum perawatan gigi. Direkomendasikan menggunakan obat kumur yang mengandung 1% hidrogen peroksida atau 0,2% povidone iodine, menggunakan chlorhexidine kurang efektif dikarenakan SARS-CoV-2 sensitif terhadap oksidasi. Kemudian yang keenam yaitu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan di sini difungsikan untuk mengurangi risiko penularan mikroorganisme antara dokter gigi dengan pasien. Selanjutnya akan diteruskan oleh Inats. Baik, yang keenam adalah meminimalisir prosedur invasif. Jika memungkinkan, prosedur perawatan gigi yang dapat menimbulkan rangsangan batuk atau regurgitasi dapat dihindari, seperti contohnya pada gambar kiri bawah. Pengambilan radiograf intraoral dapat diganti menjadi pengambilan radiograf ekstraoral untuk meminimalisir prosedur invasif. Lalu yang ketujuh adalah penggunaan rubber dam. Prosedur perawatan gigi yang menggunakan handpiece atau perawatan ultrasonik sangat disarankan menggunakan rubber dam karena dapat meminimalisir aerosol yang mengandung darah atau saliva pasien sebanyak 70%. Next. Lalu yang kedelapan adalah menjaga kebersihan udara. Beberapa tindakan yang disarankan untuk menjaga kebersihan udara antara lain yang pertama adalah dengan membuka jendela ruang praktek untuk menjaga sirkulasi udara. Lalu yang kedua memasang sistem penyaringan udara. Lalu yang ketiga adalah penggunaan sinar ultraviolet pada penyaring udara atau penyaring air yang dapat merusak DNA atau RNA dari virus. Lalu yang kesembilan adalah mendisinfeksi peralatan handpiece yang sudah selesai digunakan dalam autoclave untuk mencegah terjadinya kontaminasi mikroba. Selanjutnya saya kembalikan ke Edi. Baik, ini merupakan kesimpulan dari diskusi kelompok kami. SARS-CoV-2 atau COVID-19 merupakan penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dan jalur infeksi utama melalui udara maupun kontak langsung. Dental profesional yang bekerja di klinik gigi memiliki resiko tinggi untuk terpapar penyakit ini karena dental profesional kontak dekat dengan rongga mulut pasien, sehingga perlu melakukan mekanisme perlindungan untuk menghindari infeksi COVID-19 di klinik gigi. Next. Berikut merupakan sumber yang kami gunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.